Selamat pagi Jakwi Radar, ketemu lagi kita di Ratet Show, Radar Tegal Show. Dan untuk kesempatan hari ini tentu saja kita sudah ada narasumber dari Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal ya. Sudah hadir di sini, selamat pagi Bapak Teguh Iman Tanggoran. Ya, ada Pak Teguh Ji. Ini Pak Teguh Iman Tanggoran AMD. Beliau adalah Kasubag Produksi, betul ya Pak ya? Betul. Selamat pagi Pak. Pagi untuk semuanya. Masih tegang atau tidak? Gimana? Tegang atau tidak? Oh, Pak? udah santai. Santai aja. Kemudian di sebelah kiri Pak Teguh, ini ada Kasubag Pelayanan dan Humas, ada Pak Sofiantoro Guntur. Leres nih Pak? Leres. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nia. Iya, ini datang untuk yang kesekian kalinya, terima kasih. Iya. Kita mau bahas mengenai seputar air bersih Jakwi Radar, tapi ada beberapa pertanyaan juga dari Jakwi Radar yang kemarin memang kita via WA ya Pak ya, dan sudah kita ambil juga, nanti kita akan sampaikan di sini. Termasuk juga mungkin promo dari PDAM, kemudian prosedur pemasangan ini yang banyak sekali masih dipertanyakan sama Jakwi Radar Pak. Boleh. Atau mungkin orang-orang yang ternyata setelah melihat kemarin di YouTube, oh ternyata air PDAM ini sudah dijamin kebersihannya. Seperti itu nggih. Mungkin boleh dijelaskan kembali Pak untuk prosedur pemasangan PDAM ini seperti apa Pak? Oke. Baik, Terima kasih Pak Teguh Mbak Nia. ataupun Pak Sofian gimana? Untuk prosedur pemasangan itu memang sebetulnya mudah. Nggih. Tinggal datang ke kantor saja, membawa KTP, kartu keluarga, sama materai 1 lembar. Materai yang KTP, berlaku saat ini kan KK. 10.000. Oke, KTP KK dan materai 10.000 ya Iya. Pak ya untuk 1 lembarnya. Nah terus di sana ngapain Pak? Nanti di kantor itu pendaftaran. Setelah pendaftaran itu batas maksimal 3 hari untuk disurvei ke lapangan sesuai alamat yang didaftarkan. Oke. Nanti baru setelah survei, nanti dari pelanggan yang mendaftar akan dihubungi oleh pihak kantor, bisa atau tidaknya, baru nanti menyelesaikan administrasinya, pembayaran. Oke, berarti harus ada survei terlebih dahulu ya Pak ya? Harus, itu wajib. Kalau sudah disurvei Pak, apakah langsung ACC atau tidak Pak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum Karena tentunya karena apa ini Pak? terkait dengan teknis di lapangan, apakah tersedianya jaringan atau tidak, terus kemampuan debit airnya mampu atau tidak, itu memang harus kita lebih detailkan, jangan sampai nanti setelah pemasangan itu aliran air tidak maksimal. Oke. Gitu. Perlu ditambahkan gimana? lagi. Boleh Pak, Tadi silakan. perlu ditambahkan lagi untuk masalah isinya tidak di ACC-nya itu. Nggih. Satu itu barangkali pipa distribusinya ada, tapi untuk yang masuk ke pelanggan itu biasanya melewati tanahnya orang, seperti itu. Kadang kita juga tidak bisa di ACC. Oh gitu. Terus untuk jangkauannya terlalu panjang, untuk alirannya juga kita nggak bisa. Itu yang termasuk jaringan atau bukan sih? Itu Pak? jaringan Betul, tersier, jaringan. Jaringan ya. Iya. Jadi yang dimaksud jaringan seperti itu Iya. ya. Kadang melewati tanahnya orang. Iya, itu kadang harus izin seperti- dulu gitu Iya. ya. Karena memang menjadi apa njih, masalah ketika lewat tanah orang itu tidak kesepakatan yang punya tanah. Ketika nanti sudah dibangun, lah pipa kita kan di bawah. Iya. Ketika ada apa-apa nanti kita repot sendiri. Terus nanti jangka panjang juga bisa ribut antar tetangga. Itu yang sering terjadi seperti itu, makanya perlu persetujuan. Kalau bisa hitam di atas putih, memang kita lebih aman untuk itu. Oh gitu. Itu kalau untuk unsur tidak adanya jaringan ya Pak ya. Kalau kasus yang sudah bukan kasus sih ya. Mungkin ketika ada pelanggan ingin jadi pelanggan ya. Iya, Artinya calon orang yang pelanggan jadi pelanggan. maksudnya calon pelanggan ingin jadi pelanggan. Kasus yang terbesar adalah jaringan atau apa nih Pak yang menghambat? Yang menghambat itu apa ya? Mayoritas karena apa mereka tidak bisa pasang Jaringan. jaringan? Terkadang memang jaringan dari pendaftar itu dari pipa distribusinya terlalu jauh. Contoh misalkan dari pipa distribusi ke pendaftar itu sekitar 100 meter. Iya. Nah memang kalau sesuai dengan aturan harus tersedia minimal 10 pendaftar yang sama di antara satu jalan itu baru Bisa buat jaringan lagi. Karena kita menghitung supaya tidak terlalu berat biaya RAB jaringan untuk ditanggung satu orang. Kalau banyak kemungkinan akan kita tidak bebankan jaringan itu, tapi langsung biaya pemasangan barunya.
Memang terkendala di situ. Terus ada upaya nggak sih Pak selama ini? Mungkin ada pelanggan yang mau patungan, ya Pak ya, patungan. Tapi ternyata masih aja ada alasan bahwasanya tetap tidak ada jaringan. Ada upaya nggak dari PDAM untuk menambah jaringan atau seperti apa Pak? Sebetulnya tidak ada alasan kalau kita sudah siap dan memang dari segi teknis airnya itu mampu, tidak ada alasan kita akan menolak itu. Nah, yang beredar banyak di masyarakat itu kondisi air itu yang sudah pasang sumur. Itu kita harus menjelaskan bahwa air sumur itu berbeda dengan air PDAM, termasuk dari segi kualitas yang mempengaruhi hidup kesehatan masyarakat itu kan di situ. Kita tidak bisa memaksa calon pelanggan itu yang sudah memiliki sumur. Itu yang perlu kita tekankan bahwa kualitas air PDAM itu pasti berbeda daripada air sumur. Ya, tadi udah inget lupa lagi. Sejauh ini ya Pak ya, kalau dari PDAM sendiri mengenai berkaitan dengan air sumur ya Pak, ada sosialisasi nggak sih Pak? Atau ke rumah-rumah? Sosialisasi kita sudah lewat media sosial juga sebetulnya. Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksa harus pasang PDAM, karena kalau kita memaksa nanti jatuhnya ya bener wong PDAM itu aku tuh pasang lah. Tapi sebetulnya kita ada tujuan yang lebih penting bahwa air PDAM itu menunjang kualitas kesehatan masyarakat. Sesuai dengan tujuan pemerintah pusat kan seperti itu memang. Baik Pak. Nah, selain datang langsung ke kantor ya Pak ya, untuk pemasangan PDAM, ada jalur online nggak Pak? Online bisa sebetulnya, tapi pemasangan pendaftaran memang harus datang langsung untuk memastikan apa kondisi lapangan, alamat itu memang betul. Kalau online pernah kita lewat Facebook, tetapi alamat itu waktu disurvei memang kurang tepat. Gitu. Kurang ancer-ancernya kurang pas. Jadi padahal sudah melampirkan KTP kan ya Pak ya? Iya, tetapi kalau KTP kan sekedar yang mendaftar. Kadang yang diisi itu di SPL itu ada lokasi lokasi yang mau dipasang. Semuanya Ibu alamatnya di Kramat, tapi yang mau dipasang itu luar Kramat itu ya Pak ya? Ya di Mejasam apa gimana? Ada beda itunya. Jadi bisa. Kurang karena pendaftaran tidak harus sesuai dengan KTP. Yang penting walaupun dia ber-KTP Jakarta, dia mau pasang di Kabupaten Tegal bisa. Nah, alamat yang mau dipasang itu yang harus kita pastikan. Alamat terpasang. Ya, baik Jack Wirader, kita akan balik lagi ya. Masih banyak sepertinya yang ingin saya tanyakan juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap untuk Ratek Show. Kembali lagi Ratek Show dan masih bersama Pak Teguh dan juga Pak Sofyan, begitu ya Pak. Kita lagi bincang-bincang mengenai tadi sebelumnya pemasangan untuk yang ingin jadi pelanggan PDAM. Biayanya berapa sih Pak? Banyak yang tanya ini Pak soal biaya. Biaya pemasangan baru. Betul. Itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. Yang tersedia jaringan PDAM. Kenapa harus beda Pak? 2,5, 3 juta, apa itu premium atau yang apa gitu Pak? Enggak, itu sudah jadi SK Direktur bahwa kisaran harga 2,5 dan 3 juta itu sudah tertuang dalam aturan SK Direktur. Nah biasanya yang diutamakan yang sudah ada jaringan. Kalau yang 2,5 itu yang seperti apa dan yang 3 juta yang seperti apa Pak? Kalau yang 3 juta itu yang khusus untuk perumahan. Enggak, gini maksudnya gini Bu. Gimana? Maksudnya gini. 2,5 juta itu standar, maksudnya kalau sudah ada pipa jaringan kurang lebihnya sampai 3 juta itu barangkali ada penambahan yang lebih daripada standar itu sendiri, istilahnya enggak jauh seperti tadi yang udah dikatakan Pak Sofyan. Kemungkinan targetnya dari 10 meter, lebih dari 10 meter mungkin ada biaya lagi, misalnya untuk diameternya juga istilahnya mau seharusnya setengah, karena terlalu jauh kita harus ada penambahan diameter pipa diperbesar untuk melancarkan aliran itu sendiri. Jadi mungkin ada pembebanan, misalnya ada biaya lagi sesuai survei. Jadi survei dulu gunanya survei itu untuk menentukan biaya itu tersendiri.
Yang 2,5 dan 3 juta itu bukan patokan Pak, masih ada tambahan lain-lain atau gimana? Tidak, kalau sudah 2,5 dan 3 juta sudah tertuang dalam SK Pak. Nah, yang dimaksud Pak Teguh mungkin yang terkait dengan pipa jaringan. Pipa jaringan itu menjadi perhitungan sendiri. Oh, berarti bisa sendiri. Jadi ada biaya tambahan ya Pak ya? Iya. Bisa jadi yang belum ada jaringan, setelah hasil survei nanti membutuhkan jaringan sekian ratus meter, nanti RAB-nya ada pipa diameter berapa, terus misalkan nyebrang jembatan itu harus ada selubung ukuran berapa, itu memang lebih detailnya nanti setelah hasil survei. Oh gitu. Tujuannya itu. Soalnya barangkali 2,5 kita udah patok segitu, nanti komplain lagi kan seperti itu, lebih gitu. Saya katakan 2,5 sampai 3 juta. Oke gitu ya Jakwi Radar ya. Jadi jangan kalau misalkan sudah ada jaringan itu pasti udah harga segitu ya Pak ya. Tapi kalau belum ada jaringan bisa ditambahin lagi. Istilahnya ada biaya tambahan seperti itu ya. Biar tidak salah kaprah nih Pak. Betul. Oke, kenapa harus PDAM nih Pak? Kan misal saya udah punya sumur nih. Kalau PDAM kan airnya bayar. Gimana itu Pak? Maksudnya airnya bayar gimana Bu? Kan kalau kita langganan PDAM kan per bulan bayar. Kalau air sumur kan enggak. Kalau sumur memang, tapi kan untuk air sumur kadang kita kan masih belum diproses. Istilahnya untuk kandungan istilahnya kebersihan memang bagus jernih, tapi kan belum layak konsumsi. Istilahnya untuk mencuci ada yang menjaga aja mungkin baru cukup lah. Untuk PDAM kan lebih istilahnya lebih di atasnya lagi, karena kita di setiap harinya kita ada pembubuhan klorinasi dari istilah timbang reservoir terakhir sebelum kita didistribusikan, kita diklorinasi dulu, istilahnya dikasih kaporit dalam setiap harinya. Jadi itu untuk mengetahui isinya, untuk membunuh bakteri kolinya itu sendiri. Itu setiap hari. Setiap hari itu dilakukan. Dan untuk pengecekannya, untuk pengecekan dari Dinkes untuk uji klinisnya itu 1 bulan di pertengahan bulan. Jadi jadinya kita udah pasti ini hasilnya seperti ini, berarti isinya udah layak. Dan airnya kan juga beda, dari mata air. Kalau kita dari PDAM sendiri mata air, dan kalau dilihat itu udah jenis sekali. Kemarin juga ada kunjungan dari konsultan kita juga sangat tertarik, bukan PDAM kita bukan pengolahan, tapi memang dari sumber mata air sendiri kita salurkan melalui BPT sampai Timbang Reja. Itu terus terakhir kita baru distribusikan ke semua pelanggan. Dan nanti setiap bulannya kita periksa sama Dinkes, kita ambil sampel di setiap pelanggan itu, kita di lab itu enggak istilah keseluruhan pelanggan, tapi untuk perwakilan istilahnya dalam kita ambil 48 sampel ya. 48 sampel? Iya, 48 sampel kurang lebihnya. Terus kita cek, nanti hasilnya tahu. Lah itu karena kita lebih air sumur dan air PDAM itu lebih baik PDAM karena lebih higienis. Dan kadang untuk pelanggan sendiri kadang kalau di bau kapur kadang itu agak sungkan ya, istilahnya baunya. Pak. Karena itu baunya sangat menyengat. Itu ada sarannya. Kalau sebelum dikonsumsi untuk memasak atau untuk minum, kita jangan ambil langsung dari air keran ledeng sendiri. Kita taruh di tandon. Tandon itu kita buka biar uap kapur itu keluar, istilah menguap, hilang. Ditaruh di tandon pun harus tutupnya dibuka dulu ya Pak? Iya, istilah kalau dulu istilah gentong ya. Kalau dulu itu gentong. Ada plastik, ada yang bentuk itu juga ya, kayak keramik itu juga ada. Baiknya seperti itu. Lah terus kita diamkan antara setengah jam. Lah baru nanti kita konsumsi. Untuk masak, untuk minum itu bau baunya berkurang Pak atau gimana? Nggak hilang, pokoknya berkurang. Iya, jadi enggak tapi rasa itu khasiatnya tetap sama. Sama. Kandungannya tidak hilang. Tidak. Enggak. Jadi dari teman-teman mungkin dari Pak Teguh kan produksi ya. Beliau yang mengolah bagaimana nanti di reservoir itu tampungan besar kita dari sumber mata air. Itu menjadi air yang aman itu kan lewat proses klorinasi itu tadi, pembubuhan obat lah. Lebih gampangnya obat kaporit lah, itu nanti proses-proses Pak Teguh yang menjalankan itu sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 supaya nanti hasilnya ketika dicek oleh Dinkes, kita kerjasama dengan Dinkes untuk labnya itu sesuai dengan syarat yang sudah menjadi aturan baku, sehingga
air yang didistribusikan ke pelanggan itu sudah sesuai dengan peraturan dan uji lab yang di batas yang aman untuk dikonsumsi. Makanya terlalu banyak kaporit juga tidak baik. Kurangnya juga terlalu kurang juga. Sudah ada takarannya masing-masing ya Pak ya? Betul, ada takarannya sendiri yang sudah menjadi aturan baku di pembubuhan obat itu. Awal pertama dikasih kaporit Pak, itu pada protes nggak Pak? Pada prosesnya protes. Orangnya tuh ngerasa kok ini sekarang PDAM ini bau ya gini gitu Pak. Awalnya sih ya. Tapi sekarang setelah kami sering sudah merasakan istilahnya pelanggan itu sudah tahu dan tidak usah istilah kita sosialisasi pun dia udah tahu sendiri cara penanganannya. Setelah kita pernah temu pelanggan ya Pak Sofyan, itu dia tidak istilahnya udah terbiasa lah. Kalau awal-awal yang jadi baru pelanggan mungkin udah kaget, tapi kalau untuk pelanggannya sendiri yang sudah lama-lama itu udah biasa lah. Pembuktian Pak secara orang awam ya Pak, saya ambil air PDAM sama air sumur biasa ya Pak ya, kan saya nggak ngerti tuh Pak bedanya kok ya PDAM ini ternyata sehat itu dari mana Pak tahunya Pak? Gini, kalau secara awam ya kita taruh di botol aja. Taruh di botol? Botol antara sumur dan PDAM kita taruh di sinar matahari yang cepat lumut siap mana. Itu aja. Di kamar mandi pun seperti itu bisa. Kalau di kamar mandi kita kalau pakai PDAM kita jarang nguras. Tapi kalau pakai air sumur sumur itu masih nguras. Itu dua ya. Itu di pakaian. Di pakaian kenapa? Pakaian yang putih. Kalau air PDAM itu kita nggak kuning. Pakaian putih nggak berubah ya. Warna putih itu nggak berubah kan jadi kuning. Tapi kalau air sumur cepat kita akan berubah menjadi kuning karena mengandung zat besinya itu seperti itu. Air sumur itu seperti ini itu. Ilmu baru lagi ya. Jadi nanti terutama pelanggan ya Pak ya, pelanggan PDAM silakan bisa dibuktikan sendiri yang masih punya sumur ya. Dari Pak Teguh tadi sudah menyampaikan caranya, bisa ambil botol ya Pak ya, kemudian ditaruh di bawah sinar matahari atau bisa lihat di kolam Anda. Jadi jarang untuk nguras katanya. Terus bonus untuk yang masak itu biasa yang dipanci sama di kettle ya. Itu kalau yang sering pakai sumur itu ada lekanya biasanya kalau sekian berapa kali dipakai itu istilah kapurnya itu ada tersisa. Kerak endapan. Kapurnya itu kerak-keraknya ada tapi air ledeng air PDAM itu enggak. Nah, itu dijamin Jakwiradar. Itu istimewa banget untuk pelanggan PDAM. Selain itu, Pak, untuk pelanggan PDAM ini dapat apa lagi sih, Pak? Mungkin kayak tadi ada temu pelanggan ya, di acara temu pelanggan itu biasanya ada apa aja, Pak? Untuk pelanggan PDAM sebetulnya kita tidak berkait dengan air. Tapi kalau pelanggan PDAM yang membayar tepat waktu, kita setiap tahun memang ada mengadakan reward untuk pelanggan. Kemarin itu bulan apa ya Pak Gus? Bulan April. Bulan April itu kita ada yang dapat hadiah utama 2 orang. Hadiah utama 1 itu motor Vario, hadiah utama 2 itu motor Beat. Nah, itu karena beliau membayar tepat waktu tidak lebih dari tanggal 25 setiap bulannya. Nah, jadi kita tidak hanya penyelenggara air saja, tapi kita memberikan penghargaan khusus untuk pelanggan yang memang membayar tepat waktu. Begitu ya, Jakwiradar ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bayar tepat waktu dari tanggal 1 sampai dengan 25. Untuk setiap bulannya. Untuk setiap bulannya. Ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ratek Show. Baik, Jakwiradar kembali lagi bersama dengan Perumda Tirtayu Kabupaten Tegal. Masih stay Pak Teguh dan juga Pak Sofyan. Ini sesi terakhir ya. Banyak sekali mengenai pengaduan nih Pak. Salah satunya kalau misalkan pagi hari, saya pribadi juga mengalami itu kayak airnya tuh ngalirnya kecil. Pagi, tadi juga ada yang bilang sore. Nah, gimana itu Pak? Kenapa seperti itu?
Ya memang tidak kita pungkiri Mbak, memang di jam-jam pagi dan sore itu di mana kita sebutnya jam-jam puncak. Jam puncak. Di mana semua pelanggan itu hampir menggunakan secara bersamaan. Nah, kita tidak bisa menyangkal itu betul atau tidak, memang ada, betul adanya. Lah itu karena debit air yang di atas ya Pak Gu, di mata air itu memang tidak bisa kita setel, harus banyak terus. Berarti lagi kecil gitu ya Pak ya? Nah, ada penurunan penyusutan sedikit, itu sangat berpengaruh. 1 liter saja itu berpengaruh ke pelanggan. Jadi ketika bersamaan saya tidak mungkin tidak bilang enggak, tapi memang ada di beberapa wilayah itu kecil pagi dan sore. Tetapi jam-jam 9, jam 10 itu sudah kemungkinan sudah mengalir normal lagi. Sudah normal kembali ya Pak ya? Iya. Tapi memang diusahakan nggak sih Pak, atau mungkin kita hanya bisa mengandalkan ya udah debit airnya emang lagi kecil nih kayak gitu. Nah, atau untuk pengusahaan sebetulnya dari teman-teman teknik termasuk Pak Teguh dan staf itu sudah mengecek hampir 1 jam sekali debit air mata air itu turun atau tidak. Nah tapi memang kita melakukan upaya dulu di tahun-tahun kemarin itu kita lagi mencari sumber mata air baru, tetapi memang tidak seperti membalikan telapak tangan Mbak, karena ada uji teknisnya itu memang lebih rumit. Tidak hanya kita mendapatkan air, tapi yang perlu kita perhitungkan itu debit airnya itu signifikan atau tidak, keberlangsungannya itu hanya tidak sementara 1 tahun 2 tahun ke depan, kualitas airnya nanti bagaimana, itu perlu kita analisis bersama dulu. Tidak hanya ini ada sumber nih, yuk kita masukkan untuk sumber air PDAM, tidak. Karena tidak langsung bisa seperti itu ya Pak ya? Tidak langsung bisa, karena bisa jadi sumber mata air itu hanya musiman. Contoh, hanya bulan ini tok, ini ada air nih. Itu Pak. Tuh. Jadi kita mencari sumber mata air yang keberlangsungan sumbernya itu jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Gitu. Berarti sampai saat ini juga masih berupaya untuk cari sumber mata air yang lain ya Pak ya? Masih sangat berupaya. Teman-teman dari teknik, dari produksi itu hampir setiap hari ya Pak Gu, naik turun ke sumber mata air itu hampir setiap hari. Jadi ini Pak Bu, untuk terjadinya istilahnya di jam puncak, istilahnya aliran kecil itu sudah umum. Dan memang yang dikatakan Pak Sopyan itu udah betul, istilahnya kita sedang mencari sumber lagi, tapi ya kadang terjadi istilahnya kendala-kendala yang tidak pasti, itu terjadi kebocoran yang kita pantau di setiap saat. Istilahnya kita ada punya istilahnya karyawan PDAM itu yang memantau 24 jam, kita lihat di reservoir itu air yang masuk berapa, lah yang masuk berapa, yang kita bisa distribusikan berapa. Lah untuk mengetahui seperti itu, kalau ada penurunan kita harus ada penurunan dan ada istilah penurunan debit, terutama dari ada komplainan dari pelanggan, dari pengaduan di bagiannya Pak Sopyan, daerah sini tuh nggak ngalir, terlalu kecil gimana. Nah terus kita Pak Sopyan langsung koordinasi dengan bagian saya langsung sendiri produksi, produksi ada penurunan debit apa gimana, ada trouble di jalan apa di pipa apa gimana, kita lihat di reservoir itu sendiri. Kalau debitnya turun kita langsung inspeksi jalur, barangkali ada kebocoran seperti itu. Jadi jalan kaki dari reservoir dari sawah ke hutan, lewat sawah-sawah, lewat hutan. Itu memang timnya Pak Teguh yang 24 jam tidak tahu waktu. Iya, enggak ada jam kerjanya itu seperti itu. 24 jam itu Pak. Ya kalau ada istilahnya komplain seperti itu ya kita langsung tindak. Ada, enggak ada. Yang 3 24 jam khusus. Iya khusus istilah kalau ini Kopassus ya. Jadi orang 4 itu. Jam berapapun itu ya Pak. Iya siap itu sebenarnya. Kalau ada dari pengaduan, dari apa itu trouble untuk aliran kecil, kita langsung inspeksi jalur dari atas sampai ke bawah. Kalau ada kebocoran kita betulin hari itu juga. Kalau terlalu berat ya kita persiapan dulu alatnya. Itu seperti itu. Dan untuk yang ke bawahnya itu ada tim NRW-nya sendiri. Yang untuk perbaikan barangkali terjadi aliran kecil. Kalau aliran kecil kan itu enggak istilahnya
apa ya gimana, kan cuma biasa satu wilayah di sini betul, Banter sini enggak. Cuma tadi ada teman istilahnya di daerah sini sih, daerah A, itu kalau airnya kecil sekali kalau pagi dan sore. Kita dievaluasi pasokan di Benyap pas apa enggak. Kalau memang masih kurang dengan jumlah SR, dengan pasokannya, kita bisa tambah, kita setting aliran. Semuanya kalau di daerah, contohlah kita Kaladewa, apa Cangkring, apa gimana, jumlah SR-nya berapa, pasokannya kita harus berapa, kita banding 1 liter untuk 100 orang. Berarti kalau perbandingannya di situ SR-nya istilahnya 100 orang, kita berarti butuh 1 liter. Kalau 200 kita butuh 2 liter per liter per detiknya. Kalau masih kurang, berarti kita harus nge-set dari yang lainnya biar untuk meratakan aliran. Berarti masih aman dan masih bisa tetap disetting ya Pak ya? Iya. Memang terkait dengan tim Pak Teguh itu memang dari komitmen Pak Direktur juga. Pak Direktur sudah secara langsung menyampaikan kepada teman-teman teknis tidak ada jam libur untuk pelayanan. Pelayanan 24 jam. Jadi 24 jam, bahkan ya kalau dibilang seperti itu ya capek-capek juga. Tapi memang dari Pak Direktur sudah komitmen bahwa pelayanan itu harus 24 jam. Makanya ada cerita debit turun, dia harus jalan kaki sampai sumber mata air, menelusuri jalur lewat sawah, lewat hutan, lewat jalur-jalur pipa. Ya memang harus dikerjakan seperti itu. Nah, pelanggan tidak perlu tahu sedetail itu. Memang yang pokok-pokok saja memang kita infokan ke medsos. Tidak perlu kita infokan kita jalan kaki loh. Kita jalan kaki, kita capek loh. Nggak perlu karena nggak begitu ya Pak ya. Karena pelayanan tidak boleh. Ya sebisa mungkin pelanggan itu sudah tahu beresnya saja. Gitu, Mbak. Kemudian kalau soal pemakaian nih Pak, pemakaian air ya Pak ya di rumah, biasanya suka yang tiba-tiba tuh banyak aja Pak. Itu gimana cara untuk menyampaikannya Pak? Langsung datang, ada nomor khusus yang memang bisa dihubungi untuk menyampaikan keluhan itu Pak? Terkait dengan keluhan itu, sebetulnya kita sudah sebar call center Mbak, 24 jam. Di mana operator call center itu sudah siap untuk 24 jam dihubungi. Lewat WA bisa, lewat telepon bisa. Apapun aduannya lewat situ saja. Bisa terkait dengan tadi pemakaian besar, kalau saya merasa pemakaian cuma sedikit, tapi membayarnya kok basnya, diadukan saja. Nomor pelanggannya berapa, alamatnya mana, nanti dari tim pengaduan itu nanti akan terjun ke lapangan, mengecek. Biasanya yang terjadi itu bisa jadi ada kebocoran dari instalasi dalamnya. Persilnya, kita sebut pipa persilnya. Itu terjadi biasanya di malam hari Mbak, ketika tekanan air itu kencang. Dan itu bocoran walaupun kecil akan terlihat. Contohnya, seharusnya meteran tidak akan berputar kalau tidak ada air yang melewati itu, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang ngalir. Nah, ketika ada bocoran kecil, berarti kan ada air yang keluar. Biasanya malam hari akan terlihat ketika aliran itu kencang, banyak yang tidak pakai, aliran itu kencang, tekanan itu kencang. Nanti berputar akan pelan. Itu berarti ada kebocoran di instalasi persilnya, pipa dalamnya. Baik Pak, sejauh ini pengaduan yang masuk ke kantor PDAM sendiri atau lewat call center itu tadi yang paling banyak itu apa Pak? Ini Bu, tambahkan sedikit ya. Boleh, tadi yang Bapak. masalah alirannya ke dalam. Kurang sedikit. Kalau untuk mengetahui persil yang bocor, pertama dari kata Pak Sofian itu memang kalau di malam hari aliran kan kenceng. Itu stop keran-keran yang di dalam rumah. Instalasi keran yang kamar mandi, wastafel semua ditutup, tapi masih untuk berputar. WM-nya itu masih berputar, Oke. berarti itu ada kebocoran untuk diinstalasi dalamnya, itu seperti itu. Jadi untuk mengecek ada kebocoran itu seperti itu, cuma itu aja. Ya biar agak lebih jelas lagi maksudnya Jakpira dari ya. Baik Pak, mungkin bisa diulang lagi pengaduan yang paling sering masuk ya ke call center atau langsung datang ke kantor itu apa Pak? Satu, dari pemakaian besar itu tagihan membengkak. Kedua, dari yang tadi Pak Teguh bilang, dari bau-bau kaporit, obat belum terbiasa. Ada juga ternyata. Banyak. Itu pelanggan baru itu. Pelanggan baru. Itu memang perlu dijelaskan bahwa bau dan biasanya buih. Ada buih kayak gelembung udara. Itu memang yang pelanggan baru belum terbiasa. Nah, perlu kita jelaskan di situ yang terkait dengan bau kaporit, terus gelembung-gelembung udara kecil-kecil, itu memang
jangan khawatir bahwa bau itu menjadi pemikiran bahwa air itu tidak sehat, tercemar dan lain-lain. Tidak, bahwa justru ada baunya itu berarti air yang sudah kita distribusikan ke pelanggan, yang akan dikonsumsi pelanggan itu memang aman, memang bersih, karena sudah melewati yang tadi dikatakan Pak Teguh, proses klorinasi yang dikatakan lebih gampangnya sekarang sudah lewat kaporit, bau kaporit. Kalau tidak dikaporit, tidak bau, justru menjadi pertanyaan seharusnya, air ini aman enggak sebetulnya untuk konsumsi. Nah, itu memang perlu kita jelaskan pelan-pelan. Yang kedua terkait dengan tagihan membengkak itu yang seperti sudah kita singgung tadi dengan Pak Teguh, untuk pengecekan mandiri memang seperti itu. Harus dilakukan pengecekan mandiri sendiri. Tidak bisa kita mengecek dari 52.000 pelanggan harus kita amati satu persatu, tidak. Barangkali pemakaian rumah tangga itu kan berbeda-beda. Bisa saya setiap bulan 15 meter kubik. Ada yang hanya 2 meter kubik. Karena kita tidak bisa membatasi yang dikonsumsi pelanggan itu harus banyak, harus sedikit, tidak. 52.000 pelanggan. Ya. Masih pengen nambah, Pak? Kalau dari kita sih nambah-nambah saja monggo, tapi memang aman nih debit airnya. Lah itu. Segi teknis harus kita matangkan di situ. Berarti aman ya, nggak apa-apa ya kalau nambah ya Pak ya? Aman. Insya Allah. Yang penting dari segi teknis debit, terus ketersediaan dari hasil survei nanti memungkinkan, yang kita nggak masalah. Ya. Jadi, tambahkan lagi Bu. Boleh, tadi, silakan. Untuk pelanggan baru ya khususnya yang tadi air berbuih sama ini. Biasanya itu kalau pelanggan baru kadang merasa takut, bukan takut ya, tanda tanya. Kalau kalau bertekanan besar itu malah justru warnanya itu seperti putih ya, berbuih putih itu seperti banyu leri, itu sisa pesusan. Iya. Itu awal. Ya, putih bersih awal, nanti kita diamkan. Itu nanti ke bening. Itu istilahnya kalau tekanan itu besar sekali itu seperti itu. Tapi kalau pembukaannya linear, istilahnya nggak terlalu pros, itu ya enggak. Biasa saja sedikit, asal ngalir aja, nggak akan seperti itu. Karena itu kan udara berarti campur dengan udara yang di luar. Kita maksudnya gini Bu, ember terus keran ya, malah kok banter sekali, jadi kan udara juga ada yang masuk situ, ada berbuih seperti itu, warnanya itu kan putih, nanti didiamkan itu akan hilang sendiri. Tapi kalau ngalirnya linear sekali itu biasa aja, pelan lah. Kalau kita naik motor ya antara 20, RPM 20, 30 lah, nggak terlalu cepat. Kalau 100 kan kita masuk angin juga, itu seperti itu, sama. Baik Pak, pernah saya ngalamin kalau habis ada perbaikan jaringan. Iya. Itu suka begitu nyalain, baru nyala itu udah agak sedikit keruh. Itu kenapa Pak? Nah, itu kan istilahnya wajar Bu, istilahnya kan kita motong pipa. Terus kita juga habis itu kan ada lumpur yang masuk sedikit tercampur. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebelum dialirkan, setelah perbaikan, kita dibuang istilahnya flushing dulu, di WO untuk air itu sampai jernih. Ya, sampai jernih kita baru dialirkan ke pelanggan. Tapi kan tidak mungkin masih ada sisa sedikit lah. Itu aman tetap ya Pak ya? Tetap aman lah. Tapi memang ini Mbak Nia, saya nambahkan Pak Teguh, kebetulan yang seperti itu, kasus yang pengaduan seperti itu, di jalur-jalur di mana yang air yang kita suplai dari PDAB memang. Jadi perbaikan PDAB itu terkadang mungkin SOP-nya belum dijalankan secara sepenuhnya. Karena seharusnya pipa yang sudah terbuka itu kan ditutup dulu. Jadi perbaikan tuh sambil air mengalir juga bisa, daripada memengaruhi pelayanan dialirkan juga. Tapi justru flushing yang seperti di jalanan PDAM mungkin kurang maksimal juga bisa. Karena udah capek mungkin. Capek juga bisa ya. Betul. Itu memang pengaduan yang seperti Mbak Nia katakan memang ada yang masuk. Tapi dari 100% pengaduan yang seperti itu mungkin 80-90% itu dari air yang disuplai dari PDAB. Di mana kita tidak bisa intervensi ke sana, kita hanya bisa mengingatkan. Mungkin rewel kita Pak dengan PDAB. Karena PDAB itu kan pelanggannya kan cuma 3. PDAM Kabupaten Tegal, PDAM Kota Tegal, PDAM Brebes. Nah, sedangkan yang disuplai oleh PDAB ke PDAM itu kan pelanggannya kita kan PDAM kan banyak. Nah, tidak
mungkin pelanggan yang dari PDAM itu komplain ke PDHB, tidak, pasti komplainnya ke PDAM. Pasti PDAM ya Pak ya. Oke, kalau kebijakan PDAM masing-masing itu berbeda ya Pak ya? Beda-beda. Yang 24 jam ini hanya ada di Perumda Tirtayu? Kalau di 24 jam saya tidak tahu di Kota Tegal seperti apa, di Brebes seperti apa. Tapi memang 24 jam itu sudah berjalan selama sesuai dengan komitmen Pak Direktur. Tidak boleh ada pelayanan yang terganggu sedikit pun. Makanya penanganan segi teknis tidak boleh ditunda waktu. Jam berapapun teknis harus siap di lapangan. Harus ready. Baik. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada himbauan atau pesan untuk Jakwiradar Pak, silakan. Untuk pesannya mungkin jangan takut bahwa air PDAM itu yang berbau kaporit, terus berwarna buih putih. Jangan takut untuk dikonsumsi karena justru lewat bau, lewat warna. Sementara itu bukti bahwa air itu aman. Bahwa air PDAM sudah lewat klorinasi dan layak untuk konsumsi. Dan yang paling penting Mbak Nia, air PDAM itu, air yang lewat proses klorinasi itu hanya untuk semata-mata kita meningkatkan kualitas hidup konsumsi yang dikonsumsi masyarakat itu saja, Pak. Tidak lain dari itu. Ada dari Pak Teguh ingin menambahkan? Cukup, silakan. Udah di Pak Sofyan Gitu. Baik, terima kasih kalau begitu untuk waktunya ya Pak ya. Pak Teguh dan juga Pak Sofyan. Tentu saja kita nanti ketemu di Rateksel selanjutnya. Begitu ya Pak ya. Dan Jakwiradar, saya Nia Andok Ceplok juga pamit dari Rateksel untuk kesempatan siang hari ini. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.